Hai teman-teman, ini sudah pagi. Malam ini adalah malam takbiran dan nanti pagi kita harus sholat Idul Fitri atau sholat Id. Ini sekarang sudah jam setengah 3. Saya ngantuk dari tadi jam 12 malam, tapi nggak bisa tidur. Padahal capek karena habis takbir keliling. Ngotot mau cacah cilik-cilik cate begini. Abang ini mau tidur nggak bisa. Nah khawatirnya nanti pas pagi-pagi banyak tamu terus ngantuk. Habis itu terus nggak konsen, nah itu dapatnya di situ. Sementara juga harus keliling-keliling karena banyak saudara yang agak jauh. Meskipun satu kampung itu kalau ditempuh dengan perjalanan kaki capek, jadi kita harus naik motor muter-muter. Terus di Jawa itu ada adat rasa nggak enakan. Jadi misalnya kita ke satu saudara kok yang lain nggak disamperin, itu pada akhirnya jadi masalah teman-teman. Jadi kalau nggak sekalian, atau kalau semuanya cuman kalau nggak sekalian juga jadi masalah. Padahal kondisinya fisiknya nggak memungkinkan karena ngantuk, karena ini siklus yang sudah terbiasa sejak Ramadan. Habis sholat taraweh tidur, nanti terbangun jam 11, habis itu nggak tidur lagi sampai ahur. Setelah itu sholat subuh, habis itu kalau udah agak siangan jam setengah 6 gitu biasanya ngantuk terus tidur, bangun siang. Nah siklus itu terbawa sampai malam ini. Nggak bisa tidur malam, harusnya besok tidur, tapi kayaknya nggak bisa karena harus sholat. Di samping itu ada saudara yang mau pulang besok jam 5 pagi. Jadi ya nggak tahu nih. Mungkin kalau masalah itu nggak ada masalah, yang jadi masalah itu nanti kalau misalnya pagi itu banyak tamu yang kesini, kita harus nemuin kalau misalnya kita tidur juga kita terganggu, atau setidaknya nggak etis tidur pagi waktu Idul Fitri. Tapi kalau misalnya nggak tidur ngantuk, terus ada jadwal juga harus keliling-keliling kampung karena banyak saudara yang harus disamperin, yang harus dimasukin rumahnya. Jadi itu salah satu fenomena dilematis, suasananya dilematis teman-teman. Ya kita mau lihat situasi aja besok, mudah-mudahan bisa fit ya, karena di sini bisa tidur bangun-bangun nanti jam 5 mudah-mudahan. Soalnya tidur itu nggak bisa dijadwal secara cepat teman-teman. Jadi kadang-kadang sudah ngantuk, terus hati rasanya pengen tidur, pikiran pengen tidur, ternyata nggak bisa tidur. Giliran nanti nggak tidur, nggak sengaja, santai-santai layah-layah tiba-tiba tidur. Jadi tidur itu perlu relaksasi. Ada pengantar orang sebelum tidur. Nggak bisa langsung tidur. Kalau langsung biasanya malah kepikiran. Dan ini adalah salah satu kendala orang yang siklusnya itu berubah-ubah. Jadi mau nggak mau besok harus merubah siklus yang tadinya melek malam, ini nggak bisa. Siang harus melek, nanti malam baru istirahat. Dan tentu itu butuh waktu teman-teman. Karena tugas kita nggak cuma itu sih, ada banyak lagi. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa besok. Bagaimana kondisi di tempatnya teman-teman, saudara-saudara? Apakah mengalami hal yang sama? Nah ini juga sebetulnya ada sedikit fenomena yang aneh. Saat malam lebaran itu orang
takbiran di musola itu bisa semalam suntuk, sampai hari ini pun mereka belum berhenti teman-teman. Nah, itu bahayanya juga mengganggu tetangga sekitar yang pengen tidur, karena kalau keganggu itu akhirnya nggak bisa tidur, nanti begitu pagi akhirnya ngantuk. Padahal waktu kita kan nggak hanya hari ini. Artinya momen-momen penting di Idul Fitri itu nggak cuman malam ini, tapi justru besoknya yang paling penting. Meskipun semuanya disunahkan, sholat Idul Fitri juga sunnah, terus kemudian bersilaturahmi ke tetangga juga sunnah, tapi itu sudah menjadi adat yang biasa dilakukan oleh hampir seluruh orang Indonesia. Akhirnya mau nggak mau kita mengikuti adat itu. Nah, tapi masalahnya malam ini nggak bisa tidur gara-gara terganggu oleh suara takbiran yang ada di musola. Nah, itu agak susah juga ya. Dan itu tradisi turun temurun teman-teman. Kalau nggak salah ingat ya, dulu juga kejadiannya begini, anak-anak kecil itu sampai pagi takbiran, terus kemudian fenomena itu mulai berubah, terus timbul lagi sampai hari ini masih ada. Jadi tradisi ini adalah tradisi lama, orang takbiran dari mulai malam sampai pagi. Belum lagi nanti kalau misalnya besok itu tamu itu datangnya itu nggak kontinu teman-teman. Ada yang datang siang, ada yang pagi, ada yang malam. Nah, kadang-kadang senggang waktunya itu agak lama. Siang sudah nggak ada tamu, sepertinya orang-orang sudah istirahat mau tidur, tiba-tiba tamu datang. Nah, itu juga repot juga ya. Apalagi di zaman-zaman ini ya, sudah mulai sekarang ini, meskipun orang-orang yang sudah sepuh itu siang juga mereka tidur. Sepertinya mereka juga agak nggak terlalu sepaneng kayak dulu ya. Keseriusannya tuh beda. Kalau dulu tuh ditungguin gitu, kalau nggak ada orang datang malah mereka marah-marah. Tapi kalau sekarang tuh nggak, kalau udah siang mereka capek ngantuk tidur. Misalnya ada orang datang terus mereka nggak denger, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya denger biasanya bangun. Artinya tradisi ini juga semakin lama akan semakin sedikit banyak memudar. Ya nggak apa-apa sih, ini kan perkembangan zaman aja. Nah, tinggal besok aja, nggak tahu nih gimana. Sebetulnya kalau semuanya legowo itu nggak ada masalah teman-teman. Artinya ketika kita nggak mampir ke rumahnya, terus dia legowo nggak nanyain, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah apa-apa. Repotnya itu kalau misalnya kita nggak datang terus ditanyain kenapa kok nggak datang, apa karena nggak inget, nggak enak, semacam-macam lah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Orang bisa melihat situasi dan kondisinya. Begitu juga sebaliknya. Dan tradisi ini sebenarnya sudah dikikis dikarenakan kita sudah ada musafahah, sudah ada salaman itu saat seusai sholat id pas. Jadi ketika pas habis sholat Idul Fitri, kemudian kita musafahah di masjid yang laki-laki. Setelah itu ya sudah pulang. Artinya ketika kita tidak sempat mampir atau bersilaturahmi langsung ke rumahnya itu, kita sudah bermusafahah, kita sudah saling memaafkan ketika kita di masjid. Sebetulnya tradisi itu juga sudah cukup sih teman-teman. Tapi karena orang Jawa ya orang Jawa punya tradisinya sendiri, punya tolak ukurnya sendiri, dan punya paradigma sendiri, asumsinya juga sendiri, ya sudah kita mengikuti alur yang ada di Jawa, tradisi-tradisi yang ada di kampung. Dan mudah-mudahan semuanya besok bisa sehat, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa silaturahmi sesama teman, tetangga, adik telan, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan segala kesalahannya dimaafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang ketinggalan. Apakah di rumah teman-teman sudah tersedia ketupat? Ini dia menu khas saat lebaran, menu endemik saat lebaran tanpa ketupat itu kadang-kadang
kurang sempurna. Jadi mudah-mudahan di rumah teman-teman sudah tersedia ini ya. Thank you.